Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, poin pentingnya Allah memerintahkan Nabi agar tidak terlalu satu terbebani lah. Jangankan, itu masih lumayan lah Bapak Ibu, ya kan? Ada Khadijah yang mendampingi Nabi. Ya, mana yang lebih berpengaruh Bu? Satu orang Khadijah atau masyarakat Mekah? Itu makanya penting ibu-ibu kau jadi Khadijah. Sekota Padang kau orang tak pacayu je ustaz dah. Tapi istrinya mengecehan ambo tahu mana udah ambo kecek istri. Lebih pengaruh dia ambo istrimu tu. Karena istrimu ada sih kau. Tapi sab kota Padang kau orang pacayo, istrimu mengecehan indah. Abi boleh jatuh mah. Allah ibu tak kicur udah mah parangnya udah mau tahu lah bonyo cenda ado tu do kecek istrimu nak. Abi nak sedo itu. Itu pentingnya ibu satu orang Khadijah, ya kan? Itu udah cukup bagi Nabi itu. Walaupun semua orang, itu makanya Nabi mengatakan sering, ketika semua orang Makkah tidak percaya kepadaku, mendustaiku, ada Khadijah yang percaya kepada aku. Nah gitu. Jadi jangan terbebani, masih ada kok Bu. Samanya orang tak suka jawab, samanya tulun dan suka. Nah gitu ha. Gitu aja. Pokoknya tak terbebani, itu rahasianya sebenarnya. Kalau tak terbebani rasanya tak lo manusia wa rasanya. Pajak gilo itu lagi didanga aja. Siang malam tak mau lalu betul. Yupa dia. Hah? Tak belajar ibu tadi limu alif tu. Hah? Limu harakat ya. Kalau orang lama dia pakai harakat ya. Kalau orang kini kan tak. Limu alif, 2,5 alif, gitu. Gitu kan Bu. Berarti Ibu Maisarah ini orang Lamun Pak ya tak? Ya kan? Dulu kan pembantunya Khadijah itu. Namanya Maisarah. Ya kan? Begitu ya. Jadi Nabi biarlah ambo yang urus kata Allah supaya ndak beban ikut ke dihadapi ya. Kita ni memang begitu Bu, kalau tak pandai-pandai memilah jadi guru contohnya. Ampe puluhan murid, satu yang nakal pikir awak kayak nakal tu ah. Kau ada 39 dan elok kau. Iya. Mau terlambat lah mau dah ada. Kok asal jangan mengadu saja, kok asik saja seorang padian saja. Hah? Itu setitik apa? Gara-gara nilah setitik. Urusan sebalango gitu ya. Berarti tak boleh makan ikan nilah atau enggak? Oh enggak nilai itu tuh ya. Nah kadang itu ya, yang hadir kanai berang Bu gara-gara sia. Aduh soal anak ndak hadir, atau anak ndak hadir itu di komentar itu. Yang mengomentari di depan orang yang hadir. Itu apa lo dari komentari orang ndak hadir? Maka itu ibu-ibu jangan salah paham, jangan ngambil absen Bu. Jangan ambil absen. Yang diambil itu present. Absen itu kan tidak hadir artinya tuh. Maka orang tidak hadir yang diambil. Saya tidak hadir, kalau caro itu. Yang kan diambil itu orang yang hadir. Ya kan? Jadi 39 patuh, satu orang tidak. Dedengkot orang kafir Makkah itu tidak banyak loh soalnya. Makanya yang populer itu tidak banyak. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, awal-awalnya itu ada Abu Sufyan, ya kan? Itu awal-awal. Waktu itu kan. Kan yang populer itu memang, tapi kan kapalo-kapalonya, ya kan? Ini jangan terbebani terhadap pendusta-pendusta ini. Itu poin penting di situ.
Karena apa? Ada Allah yang akan mengurusnya. Allah yang akan mengurus. Apa caranya awak menanamkan itu tuh? Kalau ibu dapat masalah, apa dapat masalah, jangan lupa dengan Allah. Cepat, masih ada Allah. Allah kan tidak lalu, Allah kan tidak tidur, Allah tidak mengantuk kan. Allah selalu mengurus makhluknya. Iya kan? Yang kan bisa saja ikutnya, iko utusan Allah, iko lawannya. Kalau bertemu dua ini, siapa yang akan dibantu oleh Allah? Kan itu kan bitua menanamkan, ya kan? Kita orang yang memperjuangkan agama Allah. Ini ada orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Padahal kita paham Allah maha kuat. Tuh contohnya tuh milik langit bumi. Di sini dalam konteks surah Al-Muzammil, timur dengan barat. Jadi Nabi diinginkan oleh Allah itu jangan terbebani oleh orang-orang yang pendusta ini, karena Allah sendiri yang akan mengurus orang-orang kafir yang hidup mewah itu, ya kan? Itu pemimpin-pemimpin Quraisy yang sombong dengan kekayaan mereka. Bako di situ disebutkan ibu-ibu, kira-kira kenapa disebutkan nakmah, kekayaan, kemewahan? Kenapa itu yang disebutkan, bukan kekuasaan? Karena rata-rata di awal-awal itu yang masuk Islam tuh banyaknya budak, Bu. Rata-rata budak. Kecuali ada Khadijah, Umar kan nggak belakangan tuh. Ada Abu Bakar, ya kan? Budak, banyak budak. Makanya yang pertama sekali meninggal dalam memperjuangkan keyakinannya terhadap Islam itu adalah keluarga budak. Yasir, Ammar, makanya terkenal itu orang yang pertama sekali, dan disitulah Nabi mengatakan itulah hadiah. Nabi tahu itu, Bu. Nampak di Nabi itu mereka itu dibunuh tuh, tahu Nabi itu, cuma tidak bisa mengamang-amangkan. Malah Nabi disuruh wasbir alama yakuluna, sabar. Maka Nabi pun mengecekkan ke keluarganya, sabar. Kalau tiba di ibu, sabar aja Ustaz kalau lewat kan. Ya kan? Lah model ikut keadaan kini sabar aja lah gitu ya. Sabar aku ada lah batin sama Ustaz. Lah merasai lah Ustaz kan beda. Kalau ada batin sabar wah gerbangnya, Bu. Iya, gerbangnya sampai di sini batin. Ya kan kayak batin negari ya. Sebelah kan. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa? Karena memang dalam satu sisi yang pembangkang pendusta ini orang-orang yang dengan kemewahan, dengan harta yang banyak, dengan kedudukan, sementara yang masuk Islam banyak yang dari budak. Makanya kita kemarin belajar tentang bagaimana habisnya harta Khadijah. Itu salah satunya kan memerdekakan budak. Di samping ada boikot selama 3 tahun. Sepertiga perekonomian Makkah itu milik Khadijah. Habis sadonya tuh gara-gara memperjuangkan Islam. Makanya Khadijah itu memang wanita istimewa. Itu yang kita kaji itu hari Jumat, yang hari Jumat pagi itu. Ya kan? Nah, habis tuh sementara waktu yang kafir-kafir ini, yang mendusta-dusta ini, banyak itu kelompok-kelompok yang kaya-kaya tuh. Ya kan? Nah, makanya diambil di situ tuh bukan masalah kekuasaan mereka. Sebenarnya di Makkah itu ibu-ibu tidak ada pasukan tuh. Bala tentara tidak ada. Yang ada itu kelompok-kelompok orang-orang yang punya kekayaan, punya usaha, punya dagang, bisnis dan segala macam. Tandanya tidak ada. Kan dulu kan ibu-ibu belajar tuh tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada waktu itu mana ada yang berani satu orang pun orang Makkah untuk melawan, ya kan, tentara bergajah. Justru mereka keluar semuanya kan. Orang-orang Makkah itu keluar seduanya dari tanah haram tuh. Nah, ada perlawanan Pak Dian salah.
Tandanya mereka bukan punya kekuatan, tapi yang diandalkannya sih kok karena orang kayo banyak kepeng, punya pembantu atau waktu itu masih budak-budak banyak kan. Nah, sehingga yang ditonjolkan di situ bukan kekuatannya, tapi hidupnya, hidup mewahnya itu yang ditonjolkan. Iya, gitu. Jadi banyak orang hidup mewah, lupa. Kalau dulu tidak ada sepeda jalan kaki tiba di masjid mabuk. Kini lah bersepedanya tiba di bukit masjidnya lewati. Kan itu je bukit ku daki, gunung, laut tan ku seberangi. Masjid aku lewati, hanya lewat saja di masjidnya gitu. Ya, itu maksud Allah ya. Jadi Allah memberi tangguh waktu. Tidak langsung kini. Ya, kalau kini berusul langsung kini duto langsung diskakmat sekali itu sialan akan beriman mereka gitu. Langsung sekali itu beri tangguh mereka. Nah, itu dia. Ya kan? Famahilhum. Allah itu berikan tangguh kepada mereka. Ya kan? Ada juga bahasa yang sama itu, Bu. Coba lihat surat At-Tariq. Ya. Yang sama dengan itu kalimatnya hampir-hampir Allah memberi tangguh kepada mereka. At-Tariq. At-Tariq ya. Yang terakhir-akhir coba lihat. Apa kata Allah di situ? Ini kan? Dia ada di atasnya. Ini sedikit saja sebagai pembanding. Innahum yakiduna kaida. Orang-orang kafir Quraisy itu kan punya strategi menghancurkan Nabi itu satu dengan perkataan-perkataan tadi itu. Dikecian Nabi itu gilo, dikecian Nabi itu tukang sihir, dikecian Nabi itu pendusta. Itu yang dihantamnya apa sebenarnya, Bu? Kalau dengan pukulan, dengan batu itu fisik. Tapi kalau dikecian berdusta, dikecian gilo, itu yang mental kan? Mentalnya yang dihantam dari situ. Itu strategi mereka. Innahum yakiduna kaida. Tapi Allah kan mengatakan wa akidu kaida. Aku juga punya strategi. Nah, strategi Allah tuh mulai dari mempersiapkan Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau ingin kita tahan banting menghadapi orang-orang seperti ini, hidup ini, memang siapkan lo mental dengan ibadah, tahajud, baca Quran, berzikir, berdoa, gitu ya. Tanamkan keyakinan kepada Allah. Ya kan? Supaya menghadapi masalah-masalah ini ringan gitu Kok enggak barik kok masalahnya. Di sikulah Allah menjalankan. Memang orang-orang kafir itu punya strategi, apa kau enggak yakin kalau saya juga punya strategi? Kalau berhadulah strategi Allah dengan strateginya orang-orang kafir, kira-kira yang mana, Mang? Strategi Allah. Kalau seandainya berhadapan utusan Allah dengan yang memusuhi utusan Allah, yang ditolong oleh Allah itu siapa? Pastilah utusan Allah. Cuman waktunya ndak instan dah, Bu. Orang kan kini ingin instan sih. Kini masalah kini selesai sekali. Ya kan? Nah, makanya Allah ingatkan juga, famahil kafirina amhilhum ruwaida. Kan hampir sama itu. Maka diberi tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu dengan tangguhan agak sebentar. Coba kembali kepada ayat tadi balik ke surah Al-Muzammil. Sama ya, famahilhum di sini bahasanya qalila. Ya kan? Di satu sisi Nabi disuruh sabar, bukan hanya menghadapi, jadi sabar itu bukan hanya menghadapi propaganda, hantaman, kata-kata jelek dari orang-orang kafir saja, ibu-ibu.
sabar juga menunggu keputusan Allah. Nah gitu, sabar menghadapi keputusan Allah. Karena Allah sendiri, walaupun sudah dikatakan di sini wazarni, serahkan kepadaku orang-orang yang mendusta itu diantaranya adalah orang-orang yang hidup mewah, cuman beri mereka tangguh agak sebentar gitu. Nah, sabantah menurut Allah kok tidak sama sabantah menurut awak. Buktinya Abu Lahab, Abu Jahal itu matinya di perang Badar. 2 tahun Nabi berada di Madinah. Jadi kalau surat ini awal-awal turun, ya kan? Ada yang mengatakan ini surat yang ketiga turun. Ya, Al-Muzammil ini. Kalau yang kedua itu Al-Mudatsir. Ya, 7 ayat pertama. Yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi, kan? Berarti kan dia awal-awal tuh. Kata Allah, famahilhum qalilah. Ternyata qalilah menurut Allah tuh lah tahun kedua Hijriah, di 3 balik tahun tambah setahun sampai balik tahun, Bu. Iya kan? Itu makanya disuruh sabar. Kalau 2 jam tak perlu sabar tu, Bu. Awak kadang-kadang itulah, sejam setelah ambil dah sabar dah. Ya nak? Ini kurang sabar sebenarnya. Nah, itu penangguhan waktu yang diberikan bukan berarti Allah lalai, melainkan hanya sementara sebelum azab itu datang kepada mereka. Nah, ibu-ibu, kalau begini, ibu sedang menghadapi masalah berat, lalu datang-datang saja orang yang berkuasa mengatakan, jadi ibu pikiran biambo yang kira-kira apa rasa perasaan ibu? Masih ada ya rok camel lah ya, berarti tak yakin ibu kamu itu juga. Ya harusnya tenang. Itu dia. Jadi dalam satu sisi kan Nabi disuruh fokusnya ke dakwah sebenarnya, bukan kepada orang. Bukan kepada orang-orang yang ibu-ibu kan ada istilah orang begini ya. Kalau nyo ndak suko kawa, apapun alasan ibu agen ndak keterima itu. Ya nak. Kalau orang ko nak suko Jawa, ndak ibu agen alasannya suko itu mah. Anak man karibu wadinya, nak sibuk wadinya nih mah. Sibuk mengurus orang yang ndak suko tu mah. Apapun alasannya. Jadi ini dalam satu sisi Nabi disuruh fokus berdakwah saja, sampaikan. Soalnya orang ko turusan Allah. Berarti ini Nabi dihibur oleh Allah. Iya kan? Itu. Makanya kalimatnya nanti banyak tuh, fazakir innama anta muzakkir. Iya kan? Fazakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan, tugasmu hanya memberi peringatan. Berilah peringatan. Waduh, saya manfaatnya Bu. Ajak saya lah Bu. Kalau orang mengalir tu buka saya lapak tu Bu, nya ketipu je pokoknya. Kau dah alun manga-manga lah menyasar, lah mengeluh-eluh. Lah jam 10 hari ya, alunnya do pacatan 2 lain. Ianya manggale kain Bu, bilolah ke pacatan lu. Cibola mengalir tetalua, pagi-pagi orang lepasan tetalua tu mah. Ya nak, supaya Nabi tidak mengeluh. Jadi dihiburlah basuh orang-orang yang seperti ini, itu Allah yang akan mengurusnya. Gitu maksudnya. Sehingga Nabi tetap fokus saja. Ibu-ibu ini kan maunya fokusnya apa? Itu aja dulu Bu. Tidak usah komentar yang lain gitu. Iya kan? Kalau ikut kan dipikiran, lah macam-macam bang selalunya kan. Nah Nabi fokusnya itu dakwah. Makanya ada 4 sifat Nabi, satu diantaranya apa? Apa 4 sifat Nabi? Sidik, amanah, fatanah, tablik. Tablik itu apa? Itu tugasnya Nabi. Sedang Nabi Muhammad saja tugasnya menyampaikan saja Bu. Efek dari yang disampaikan diterima tidak terima itu tidak ada urusan Nabi itu. Maka Nabi tidak akan ditanya kenapa dia tidak beriman. Tidak akan ditanya itu Bu.
Yang ditanyanya lain kau sampaikan pun indah. Itu saja. Sudah selesai. Ketika nanti ada orang yang masuk neraka, ibu-ibu dakwah aku ada orang lain masuk neraka. Kalau sikon bantu masuk surga sedekah. Sebelum masuk ke dalam neraka tu pasti ditanya dulu tu. Alam ya'tikum rasulun. Pasti itu ditanya dulu mampu. Tak masuk-masuk ke neraka kan lah banyak proses kuah. Lah ditimbang, lah diikut segala macam nak. Satu pas kali masuk tu malaikat penjaga neraka tu bertanya tu. Lai datang dulu Rasul kepada kalian. Abang ngecek indaknya. Kalau itu ya kalian salah tuhnya. Masuklah bondong-bondong ke dalam lagi tu enggak. Iya kan? Itu pertanyaannya mabuk. Coba buka surat Az-Zumar itu. Salah satu bentuk saja bukti. Surat Az-Zumar surat yang berapa? 39 di ayat-ayat yang ya. Oke. Suratnya surat yang ke-39. Ayatnya 71. Ketemu? Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini. Wa dziqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kau ndak lo saketek nak masuk neraka jahannam kau berbondong-bondong dihalau. Ya kan? Ini saka wasika. Iko ke kayak dihalau kayak kambing dihalau tuh. Ke dalam neraka jahanam itu berbondong-bondong. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Pas sampai di neraka itu terbuka pintunya. Lalu malaikat bertanya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum. Ala tibo dulu nabi. Leado datang nabi ke kalian untuk mengajarkan ayat-ayat Tuhanmu. Nah, kalau ibu-ibu kan bisa jawab itu. Lain mah rajawak. Kenapa? Para ulama itu pewaris nabi. Tapi kalau nabi datang kemari itu tidak ada ibu. Biar nabi palsu tiba kolanya. Itu tandanya nabi itu, kalau nabi itu saya tanyanya ndak awak gitu. Awak tanya le tiba nabi lahi. Kalau kita orang nak masuk neraka saja ibu-ibu kuah. Ya kan? Le tiba dulu Rasul di antara kamu yang mengajarkan tentang ayat-ayat Tuhanmu dan memberikan peringatan. Nyo jawe mak laka masuk neraka tu bala. Lai. Padahal neraka dalam kuah pintu lah dibukaan kuah. Mengaku je tu mah masuk. Lai tiba nabi dulu lai. Tu makanya bala di sini. Oh, kalau begitu je ya kalian salah. Tarimo je lah. Balambil masuk ke dalam lai kalau begitu. Nah, akhirnya apa? Dikatakan oleh malaikat, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke dalam lai, kekallah kalian dalam tu lai gitu. Yang Nabi tidak ditanyakan kenapa mereka ini masuk neraka, tidak akan tanya. Nabi cuma ditanyakan sudah kamu sampaikan apa belum. Itu sih sebenarnya. Ya kan? Nah, makanya kita ini jangan fokusnya saja ibu-ibu, fokusnya di situ. Ya kan? Nabi itu disuruh fokus untuk menyampaikan. Komentar orang tidak penting. Di situ lawak nangkana ibu. Awak terganggu perasaan awak di komentar orang sehingga yang tujuan tadi tidak tercapai. Ya kan? Kalau dibuat kiasannya mereka agak karela bunyi. Ya kan?
Anjing menggonggong. Kalau gitu yang menggonggong anjing atau ustaz kan itu kayak apanya kata biasanya tak. Ya kan gak karya punya itu kan. Ya, biasa aja lah. Ya kan? Sedangkan urusan orang-orang yang mendustakan yang hidup dalam kesombongan kemewahan itu Allah sendiri yang akan menghukumnya. Ya kan? Itu poin pentingnya.